Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya CGB Angkatan 10 dari Kabupaten Tuban akan mempraktikkan coaching sebagai supervisi akademik bersama saya Hendra Aris Kurniawan sebagai observer dan rekan saya Agus Supraitnyo sebagai coach, yang satunya Bapak Muhammad Asror sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gimana Indra. kabarnya Pak Agus? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Indra hari ini. Alhamdulillah. Gini Pak Agus ya, pada hari ini kan kita mau sedikit berbincang-bincang terkait Bapak nanti akan melakukan coaching dengan rekan Bapak. Jadi di sini saya sebagai observernya, saya sebagai observer akan mendiskusikan tentang beberapa hal dengan Pak Agus. Yang pertama itu sebelumnya itu saya akan mendiskusikan tentang proses coaching jenengan sama rekannya nanti. Saya akan memberikan penilaian. Saya akan memberikan penilaian terhadap Pak Agus saat melakukan coaching dengan temannya. Saya akan menilai saat coaching Bapak berdasarkan rubrik-rubrik yang ada pada saya nanti. Rubiknya. Oke, Pak. Adapun rubriknya itu nanti saya akan mengamati coachingnya Bapak, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta apa belum itu. Terus yang kedua, di mana Bapak nanti saat coach akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, apakah belum berbobot, seperti itu Pak. Terus berikutnya yang ketiga itu saya juga akan mengamati bagaimana coach itu merespon atas pertanyaan yang diberikan Pak Agus, apakah responnya itu sesuai, apakah tidak, atau masih kurang, seperti gitu Agus. Ya, baik Pak Indra, mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi atau mungkin nanti langsung bisa dimulai, boleh? Gini Pak Agus, nanti saya juga akan apakah di situ prinsip coaching itu sudah sesuai dalam proses coaching Bapak atau belum? Yang mana prinsip coaching itu sendiri yang pertama adalah kan tentang kemitraan, ya. Tentang kemitraan. Yang kedua kreatif, dan yang ketiga yaitu apakah sudah melakukan secara maksimal atau memaksimalkan potensi jenengan, seperti itu Pak. Iya, siap Pak Aris. Baik, mungkin nanti ada tambah-tambahan mungkin yang bisa disampaikan. Nanti mohon bimbingannya Pak Aris. Ya Pak. Berikutnya Pak, saya sebelum Bapak melakukan coaching ke temannya nanti, saya akan menanyakan beberapa hal dulu terhadap Bapak. Ya, silakan Pak Aris. Ya, jadi pertanyaan seperti ini Pak. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan saat Bapak melakukan Pak Gus melakukan coaching nanti? Baik Pak Aris. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan nanti itu dalam kegiatan coaching ini ada 3. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang memberikan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga adalah mendengarkan aktif. Jadi ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan dalam coaching yang kali ini Pak. Ya. Gitu. Oke Pak Gus. Jadi ada 3 kompetensi ya yang akan Pak Gus kembangkan. Kalau boleh tahu ini Pak Gus ya, dari 3 kompetensi yang akan Bapak kembangkan tadi itu kompetensi mana yang kira-kira Pak Agus lebih spesifikkan lagi? Gini Pak Aris, dari 3 kompetensi itu ya Pak, menurut saya yang nanti akan saya kembangkan secara spesifik itu ada 2. Yang pertama adalah saya akan mengajukan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan yang kedua ini adalah saya akan mendengarkan secara aktif. Sepertinya itu aja Pak. Oke bagus. Jadi Pak Gus itu akan ada 2 ya kompetensi yang lebih spesifik lagi yang akan Pak Gus kembangkan Pak. Iya benar sekali Pak Aris. Kemudian Pak Gus berikutnya yaitu terkait tentang indikator Pak Gus ya. Jadi nanti pada saat coaching indikator seperti apa kira-kira Pak Gus yang harapkan itu Pak? Seperti apa kira-kira indikatornya?
Gini Pak Aris, indikator yang saya harapkan itu adalah saya menginginkan si coach ini bisa mengeksplor ide-ide ataupun gagasan-gagasannya untuk bisa memecahkan masalah yang dihadapinya secara mandiri gitu Pak. Oh, ya bagus, bagus sekali. Jadi begitu ya Pak Gus ya. Baiklah Pak Gus, kita sudah ada di penghujung sesi ini. Jadi nanti kita akan mengamati proses coaching Bapak dengan rekannya, tapi nanti setelah proses coaching kita akan bertemu lagi Pak Gus ya untuk berbincang-bincang kembali seperti itu. Ya, baik Pak Aris, saya siap. Ya, kita akan membahas terkait jalannya proses coaching Pak Gus sama rekannya saat saya selaku observasi nanti. Iya Pak, siap 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 Pak. Baik Pak Gus, kalau begitu silakan Pak Gus melakukan coaching dengan rekannya. Semoga kegiatannya lancar dan membawa hasil yang maksimal Pak Gus. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Sama-sama Pak Gus, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mas hari ini? Alhamdulillah baik. Pripun Mbak kabare jenengan Pak Gus? Alhamdulillah baik juga Pak Asror. Eh, ada perlu apa ya kira-kira datang ke sini Pak Asror? Oh, begini Pak Gus. Maaf sebelumnya mengganggu waktunya Pak Gus. Datang ke sini saya berniat untuk mencurahkan isi hati saya Pak Agus kepada Pak Agus. Barangkali Pak Agus bisa membantu saya untuk memecahkan permasalahan saya Pak Agus. Seperti itu. Oh gitu. Kira-kira arahnya itu kemana Pak Asror? Pembicaraan ini kira-kira? Begini Pak Agus, saya itu eh, mengalami permasalahan yang saya alami itu terkait terbenturnya waktu bagus dengan kegiatan antara kegiatan di kelas dengan kegiatan tugas tambahan yang diberikan dari kepala sekolah seperti itu bagus. Jadi menurut Anda dari tujuan untuk pembicaraan pada siang hari ini kemana kira-kira arahnya? Iya. Yang pertama bagus saya itu ingin mencari solusi dari permasalahan saya Pak Agus. Itu arah saya yang ingin saya sampaikan, ingin saya utarakan kepada Pak Agus. Barangkali Pak Agus bisa membantu saya untuk meringankan saya menghadapi permasalahan saya seperti itu Pak Agus. Iya. Kira-kira tujuan apa yang ingin Pak Asror capai pada kesempatan coaching hari ini? Tujuan yang ingin saya capai Pak Agus, harapan saya bisa mencapai solusi dari permasalahan yang saya alami Pak Agus seperti itu. Baik Pak Asror. Jadi tujuan akhirnya itu kira-kira seperti apa? Bisa dijelaskan? Untuk tujuan akhir harapan saya dari permasalahan-permasalahan saya yang saya alami, saya bisa mendapatkan solusi dan menenangkan pikiran saya tentang terbenturnya kegiatan yang selama ini saya alami antara kegiatan tugas tambahan dari kepala sekolah dan tugas yang ada di sekolah itu kadang-kadang terbentur Pak Agus. Jadi saya kalau waktu yang bersamaan itu membuat kepala saya itu pusing Pak Agus. Iya, itu membuat saya kepala pusing, jadi saya lemes kadang-kadang itu gimana toh kok terjadi permasalahan ini. Saya kesini tujuan saya adalah untuk barangkali Pak Agus bisa membantu saya untuk mencari solusi seperti Pak Agus. Baik, baik, baik. Gini Pak Asror, yang menjadi beban itu, yang membuat Pak Asror itu merasa terbebani dalam waktu antara waktu di sekolah yang diberikan kepala sekolah dan tugas-tugas tambahan itu kira-kira seperti apa Pak Asror? Iya, untuk beban saya itu, saya kebetulan itu kan memegang tanggung jawab tugas tambahan dari kepala sekolah sebagai operator dapodik Pak Gus ya. Selain itu juga saya itu memegang sebagai operator ANBK dan baru saja kemarin Pak Gus itu saya sebagai operator PPDB online Pak, karena zaman sekarang itu kan
apa zamannya online, jadi siswa daftar ke SMP itu juga memakai sistem online Pak Agus. Jadi itu kadang-kadang itu waktu terbentur dengan kegiatan di kelas Pak. Seharusnya Ya, malam itu saya harus menyiapkan berbagai persiapan saya di kelas seperti media pembelajaran, menyiapkan RPW dan lain sebagainya. Dan karena ada tugas seperti itu, sehingga saya eh, kadang-kadang itu tugas saya di kelas itu merasa terlewatkan, Pak. Jadi itu saya itu merasa bersalah kepada anak didik saya. Seharusnya tugas utama kita, saya sebagai guru itu kan harus mendampingi siswa, memfasilitasi siswa, menemani siswa dengan baik, dengan tujuan eh, guru itu mendidik sebaik mungkin lah, Pak ya, untuk betul, siswanya. betul, 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 Pak Asrul. Eh, dari permasalahan Pak Asrul terkait pembagian waktu ini ya, Iya. bagaimana perasaan yang timbul dari Pak Asrul itu bagaimana kira-kira? Yang timbul apakah perasaan ini nantinya akan berdampak untuk kinerja Bapak, berdampak terhadap proses HBM di kelas atau bagaimana? Baik, Pak Agus. Tentang perasaan yang saya rasakan, Pak Agus ya. Eh, saya itu sebenarnya merasa bersalah, Pak Agus. Sebagai guru tugas utamanya kan harusnya saya itu harus membersamai siswa saya di kelas, Betul, betul. memfasilitasi siswa di kelas. Nah, itu seharusnya saya harus mempersiapkan berbagai macam keperluan yang harus saya siapkan, Pak, seperti RPP, media pembelajaran dan lain sebagainya. Itu terkadang kalau ada panggilan dari dinas secara mendadak, Pak, itu membuat kadang-kadang itu kacau, Pak, Iya, kadang-kadang iya, itu. iya. Betul, Nah, betul, betul. untuk itu di sini barangkali Pak Agus bisa membantu saya, Pak Agus, tolong dong Pak Agus untuk membantu saya memecahkan permasalahan saya seperti itu, Pak. Baik, 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 Pak Asrul. Eh, bagaimana Anda menyikapi atau menghadapi situasi yang seperti ini, yang situasi yang di mana itu Anda apa istilahnya terbebani dengan waktu gitu ya. Bagaimana Anda menyikapi atau menghadapi situasi ini? Untuk menghadapi situasi seperti ini mungkin Pak Agus ya, apa saya harus membuat jadwal Pak Agus ya, membuat jadwal di mana saya harus merancang apa di situ kan ada kegiatan-kegiatan yang urgent yang harus saya dahulukan, yang saya utamakan terlebih dahulu untuk dikerjakan atau dimulai terlebih dahulu sehingga tidak terjadi terbentuknya waktu seperti itu Pak Agus ya. Bagus sekali. Dari sini saya bisa melihat bahwa ada niat Pak Asor untuk bisa membagi waktu. Ya, nanti kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi permasalahan yang Pak Asor hadapi ini terkait waktu ya Pak Asror ini. Betul Pak Agus. Apakah nanti hal ini akan eh, bisa memberikan apa dampak yang positif untuk Bapak, utamanya nanti untuk KBM itu lebih lancar karena Bapak tidak terkendala dengan waktu itu, atau nanti mungkin bisa dengan cara memanage waktu, membagi waktu sehingga Pak Asror bisa tetap melaksanakan tugas seperti yang diberikan oleh Pak Kepala Sekolah, seperti yang itu nanti bisa apa semuanya tercover tanpa mengurangi kewajiban Pak Asror sebagai guru kelas. Oh, baik Pak Agus. Itu Pak Asror ya. Iya. Gini Pak Asror, kira-kira rencana apa yang Bapak rencanakan ke depannya untuk supaya apa permasalahan dari Pak Asror ini tidak menjadi beban untuk Pak Asror? Begini Pak Agus, tentang manajemen waktu yang menjadi permasalahan saya, tentang terbenturnya waktu antara tugas-tugas tambahan dari kepala sekolah dan tugas utama saya sebagai guru. Gimana Pak Agus ya, umpama saya memetakan waktu-waktu saya, bisa memilih mana yang harus saya dahulukan terlebih dahulu, mana yang saya harus utamakan, dan mana yang urgent itu harus didahulukan, atau istilahnya bisa nggak bagus ya saya petakan seperti itu bagus ya. Bagus, bagus. Oh, berarti di sini sudah ada rencana tindak lanjut ke depannya seperti apa. Jadi nanti biar Pak Asror itu lebih menata jadwal yang diberikan itu, biar nanti semua kegiatan-kegiatan Pak Asror di sekolah itu bisa tercover, utamanya menjadi operator, menjadi guru kelas, itu jadi bisa membagi waktu lah. Paling tidak dari Pak Asror sendiri sudah punya rencana
kedepannya seperti itu. Iya, Terus bagus. gini Pak Asror, sekarang untuk komitmen daripada rencana dari Pak Asror itu kira-kira seperti apa yang Pak Asror ingin lanjutkan, berkomitmen untuk rencana rencana aksinya ke depannya seperti apa? Baik, Pak Agus. Untuk rencana atau komitmen saya yang akan saya laksanakan, mungkin dalam waktu dekat ini, Pak Agus. Sekarang hari apa, Pak Agus, sekarang? Hari Senin. Hari Senin ya. Mungkin hari Rabu, Pak Agus. Saya harus menyiapkan terkait dengan sebagai operator Dapodik, mumpung ada waktu. Saya harus siapkan terlebih dahulu untuk menginstal aplikasi dari Dapodik dan berbagai keperluan terkait aplikasi Dapodik. Mungkin seperti itu, Pak Agus, dan bisa melanjutkan yang lainnya. Seperti itu, Pak Agus. Bagus. Berarti artinya paling tidak mendahulukan pekerjaan yang bisa dihandle dulu, Iya, diselesaikan dulu. Terus nanti pekerjaan bisa muncul. Tapi jangan sampai nanti pekerjaan yang bisa diselesaikan malah nanti diolor-olor besok-besok saja karena waktunya masih senggang. Jadi Pak Asrul sudah punya rencana tindakan untuk mengerjakan sesuatu hal yang ya memang bisa dikerjakan lebih dulu, dan memang pekerjaan yang bisa di cancel dulu, dikerjakan yang lebih mudah dulu utamanya, yang bisa di cover gitu. Gini Pak Asrul, iya. dari kegiatan coaching kali ini kita sudah menemukan solusinya. Bahwasanya Pak Asrul akan misalnya menjadwal Betul, kegiatan-kegiatan Pak. Pak Asrul itu. Jadi nanti harapan saya jadwal-jadwal kegiatan Pak Asrul itu bisa tidak membebani Pak Asrul dalam penerapan untuk membagi waktu di kelas maupun menjadi operator. Itu Pak Asrul ya. Iya, bagus. Terus nanti harapannya juga Pak Asrul bisa lebih menghargai waktu juga, bisa membagi waktu juga, mungkin waktu dengan keluarga juga harus tetap diprioritaskan Pak Asrul ini, Ya, tidak hanya betul. di fokus pekerjaan saja. Ya, betul, Pak. Itu Pak Asrul, pada kesempatan coaching hari ini Pak Asrul sudah mempunyai rencana aksi yang sangat bagus menurut saya. Itu Pak Asrul mungkin bisa ditindaklanjuti Rabu depan, mungkin hari Rabu ini bisa dimulai untuk kegiatan-kegiatannya, tidak bertumpuk dengan agenda-agenda yang lain Pak Asrul. Iya. Ya, Terima kasih ya, banyak Pak Agus atas solusi-solusi yang Pak Agus berikan kepada saya. Hati saya merasa senang sekali Pak Agus bisa meluangkan waktunya hari ini membersamai saya, membantu saya untuk memecahkan permasalahan-permasalahan saya yang selama ini saya pikirkan sendiri Pak Agus. Dan dengan saya mencurahkan hati saya kepada Pak Agus sehingga saya bisa menemukan titik terang Bagus. Alhamdulillah sekali Bagus, hari ini saya senang sekali bisa menemukan orang yang sangat saya harapkan sebelumnya Bagus. Seperti itu Bagus. Makasih sekali lagi Bagus. ya, baik-baik Pak Asrul. Saya juga mengucapkan terima kasih karena Pak Asrul sudah mempercayakan sudah percaya dengan saya, sudah mau mencurahkan isi hatinya atau unek-uneknya kepada saya. Iya betul. Ya, Pak Asrul. Dah. Ya saya ada jam di kelas Bagus Oke. ya. Mohon undur Terima diri kasih dulu. kedatangannya Pak Ya, Asrul. Oke. ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bagus. Sekali lagi juga saya terima kasih. Ya sama-sama Bagus. Mohon undur diri dulu Bagus ya. Ya, terima kasih Pak Asrul. Jadi kan Pak Agus sudah melakukan coaching ya sama temannya. Ya, Gimana Pak. Pak Agus rasanya? Iya, Pak Aris, alhamdulillah saya tadi sudah selesai melaksanakan kegiatan coaching dengan teman saya yang bernama Pak Asror tadi. Oh ya, Pak Agus, karena kan Bapak sudah melakukan coaching sama Pak Asror tadi ya, Iya, Pak. sama Pak Asror. Jadi ada beberapa pertanyaan Pak Agus dari saya yang ingin saya tanyakan. Ini merupakan pembicaraan pasca jenengan melakukan coaching tadi, jadi pasca observasi ya Pak ya, setelah Pak Agus melakukan coaching. Nah, baik Pak Agus, jadi pertanyaannya itu yang pertama adalah bagaimana Pak Agus menilai performa Bapak terkait proses coaching yang Bapak lakukan sama Pak Asror itu
performanya itu seperti apa yang Bapak lakukan itu? Ya, baik Pak Aris. Ini Pak Aris, setelah saya melaksanakan kegiatan coaching tadi, menurut saya, kata saya sendiri, saya merasa sudah melakukan kegiatan coaching berdasarkan alur tirta, Pak. Jadi dari mulai saya menentukan tujuan atau menanyakan tujuan, dan yang keduanya itu adalah mengidentifikasi masalah, yang ketiganya adalah rencana aksi dan juga tanggung jawab. Menurut pendapat saya seperti itu, Pak. Gitu. Jadi Pak Agus saat melakukan coaching itu sudah sesuai atau sudah cocok dengan alur tirta yang sudah Pak Agus pelajari, Pak Agus gitu ya? Ya, Oke, ya bagus. betul Pak Aris. Menurut saya seperti itu. Ya. Oke, bagus. Sekarang Bapak boleh apa namanya? Bolehkah saya menyampaikan sedikit hasil dari pengamatan saya pada saat Pak Agus melakukan coaching sama Pak Asor ya. Iya, Pak. Jadi kan saya kan sebagai observer kan melakukan pengamatan saat Pak Agus melakukan coaching, sehingga di sini saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap Pak Agus dan Pak Asor saat melakukan coaching seperti itu, Pak. Ya, silakan Pak Aris, monggo. Ya. Oke, Pak Agus. Jadi hasil pengamatan saya tadi ya Pak ya, hasil pengamatan saya, proses coaching panjenengan itu sudah berjalan dengan lancar Pak. Lancar, semua mengalir seperti itu Pak ya. Pak Agus dengan Pak Asor tadi itu sudah bagus. Kemudian juga di sana alur tirtanya itu sudah berjalan sesuai alurnya dan sesuai keinginan Pak Agus tadi yang Pak Agus lakukan, yang Pak Agus ucapkan tadi kan sudah sesuai. Memang saya amati pada saat itu ya sudah sesuai, sudah berjalan dengan baik gitu Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak Aris atas apresiasinya pada coaching hari ini. Ya, jadi saat coaching itu alhamdulillah ya Pak ya, menurut pengamatan saya juga sesuai. Pak Agus sudah pas dengan alur tirta, sama Pak Asornya juga menanggapinya juga bagus, sudah sesuai, tidak ada miss dan sebagainya seperti itu Pak. Oke Pak, sekarang ini setelah mendengar hasil pengamatan saya tadi Pak ya, bagaimana menurut Bapak? Ya, terima kasih Pak Aris. Setelah mendengar hasil pemaparan dari Pak Aris tadi tentang kegiatan coaching yang saya lakukan bersama teman saya Pak Asor tadi, jujur ya Pak Aris, saya senang sekali. Ternyata apa yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta. Tapi saya merasa masih ada kekurangan atau mungkin perlu latihan lagi Pak di sini. Supaya saya nanti lebih terbiasa, lebih leluasa, artinya lebih tidak kaku lagi ketika melakukan kegiatan coaching dengan rekan-rekan yang lainnya. Mungkin seperti itu Pak Aris yang saya rasakan saat ini. Oh gitu Pak Agus. Jadi Pak Agus punya perasaan masih ada kekurangan, butuh mengembangkan lagi gitu Pak Agus ya. Betul, Jadi Pak. pada Betul. saat Pak Agus coaching itu masih timbul beberapa perasaan-perasaan yang menurut Pak Agus ya, walaupun pengamatan saya itu sudah sesuai, tapi menurut Pak Agus itu kurang cocok di hati Pak Agus. Jadi Pak Ya, Agus masih ingin mengembangkan lagi atau ingin apa ya yang harus saya tingkatkan gitu. betul, betul, betul. Kalau saya boleh tanya Pak Gus, eh, setelah tadi proses coaching itu apa tindak lanjut dari yang Pak Gus rasakan tadi, kekurangan-kekurangan tadi itu tindak lanjutnya apa Pak Gus? Gini Pak Aris, rencana tindak lanjut saya dari apa yang saya rasakan itu tentu pastinya ada ya Pak. Rencana saya ke depannya saya akan berlatih melakukan kegiatan coaching lagi Pak. Supaya gimana? Supaya nanti saya itu terbiasa untuk bisa menggali ide-ide dari si coach, sehingga si coach tersebut bisa menyelesaikan masalahnya yang dihadapi. Eh, Kemudian saya juga harus bisa terbiasa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak terhadap si coach ini. Sehingga mereka merasa terpancing dan bisa mengeksplor kemampuan yang dimiliki oleh si coach ini Pak Aris. Itu mungkin Pak Aris yang
rencana atau tindak lanjut yang akan saya laksanakan seperti itu. Oh, jadi Pak Agus sudah punya bayangan ya, punya bayangan untuk merencanakan tindak lanjut berikutnya yang ingin Pak Agus kembangkan. Salah satunya yaitu tadi ingin apa namanya? Ingin lebih membiasakan ya, lebih Pak Aris. membiasakan melakukan kegiatan coach dengan coaching dengan teman-teman atau rekan sejawat. Betul. Oh gitu bagus. Jadi saat kekurangan-kekurangan tadi bagus ya, kita bahas kekurangan tadi. Saat kekurangan bagus yang dirasakan bagus tadi itu yang mengganjal itu, sehingga bagus sudah menemukan cara ya, sudah menemukan cara bagaimana dari kekurangan-kekurangan itu bisa terselesaikan, bisa membuat hati Pak Agus lebih lega lagi dari proses sebelumnya dengan melakukan quote yang apa seperti Pak Agus terangkan tadi, quote yang sering-sering dilakukan lagi dengan teman-temannya atau secara membiasakan gitu Pak Agus ya. Kebiasaan, ya Pak Aris ya. Nah, Siap Pak Aris. gitu ya. Nanti ke depannya saya juga akan paling tidak ada semacam apa teman-teman rekan sejawat lagi yang membutuhkan coaching untuk melaksanakan coaching ini, biar nanti ada teman-teman yang punya permasalahan, punya apa nanti. Nah, ini tuh kan menjadi kebiasaan dan akhirnya nanti akan Iya. berdampak positif tentunya juga untuk saya. Itu Pak Aris. Oke bagus, rencananya bagus, sudah bagus sekali itu. Nah bagus, kali ini kita sudah di penghujung kegiatan saya bagus ya, pada sesi pra observasi ini. Jadi ada lagi yang Bapak sampaikan pada akhir sesi, kira-kira ada enggak? Sudah cukup Pak Aris. Apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya mungkin di kegiatan coaching berikutnya saya akan lebih menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga memunculkan ide-ide baru untuk rekan-rekan yang melaksanakan coaching ini. Oke gitu Pak Agus ya. Terima kasih Pak Agus atas waktunya yang diberikan saya. Semoga Pak Agus selalu sukses, lancar saat melakukan coach dan bisa lebih efektif untuk pembelajaran di sekolah dan kegiatan yang ada di sekolah. Terima kasih juga Pak Aris atas waktunya sudah mendampingi saya untuk proses coaching kali ini. Terima kasih Pak Agus, saya undur diri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.